Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu, dalam pekan biasa ke-17. Dan juga merupakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam. Pertama-tama, izinkan saya dan seluruh kru Pijar Hati Katolik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan sumber segala berkat menganugerahi Anda kesehatan jiwa dan raga, kecukupan rezeki, dan kebahagiaan dalam hidup ini. Mari kita juga bersama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Umat beriman, bertindak dengan mengatakan kebenaran dan membela keadilan selalu tidak mudah. Ada harga yang harus kita korbankan untuk mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran. Begitu juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Hatinya yang tulus, tegas dalam prinsip, dan penuh integritas di sepanjang hidupnya. Menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya, untuk menjadi istrinya. Dia tidak takut mengatakan kebenaran, meski yang salah ada di hadapannya ini adalah seorang raja yang berkuasa penuh. Sikap tegas dan beraninya melahirkan rasa benci dan dendam mendalam pada diri Herodes dan Herodias. Maka akibat yang dia terima adalah kematian dengan cara yang tragis. Apakah kita berani mengatakan kebenaran dan memperjuangkannya di tengah situasi kehidupan kita yang banyak terjadi penyelewengan dan ketidakadilan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sadari bahwa kita hanyalah manusia yang penuh salah dan dosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu, mari kita mohon ampun. Kita bersihkan hati kita agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes
membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Tetapi Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Resiko pewarta. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, siapa tokoh dalam perikop Injil hari ini yang menggambarkan diri kita? Herodes, Herodias, atau Yohanes Pembaptis? Herodes yang dimaksud dalam perikop hari ini adalah Herodes Antipas, Herodes Agung yang mempunyai banyak anak. Herodes dikatakan sebagai raja wilayah yang merupakan penguasa suatu daerah. Herodes mengambil Herodias yang merupakan istri Filipus satu saudaranya. Hal ini melanggar hukum. Bandingkan Imamat bab 18 ayat 16. Melihat kenyataan ini, Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Yohanes menampakkan karakter yang tidak mengenal kompromi. Ia berani menyatakan kesalahan orang yang berkuasa, sekalipun itu membawa resiko besar. Seorang nabi sejati bukan berusaha menyenangkan orang, tetapi menyampaikan kebenaran. Herodias tampak sebagai seorang pendendam. Berbeda dengan Herodes yang mungkin telah surut amarahnya, Herodias masih menyimpan amarah kepada Yohanes karena teguran atas kesalahannya. Berkaca pada sikap Herodias ini, bagaimana kita melihat wajah dari sikap kita ketika seseorang mengingatkan kesalahan kita? Apakah kita menerima teguran itu dengan rasa syukur, atau malahan membenci orang yang menunjukkan kekurangan kita itu? Padahal seorang yang mau mengambil resiko demi perubahan kita adalah orang yang mengasihi kita. Kematian Yohanes Pembaptis mungkin tidak membawa perubahan pada diri Herodes maupun Herodias.
Namun bagi kita yang membaca kisah ini, kemartiran Yohanes Pembaptis kiranya menggaungkan pesan Tuhan dalam diri kita untuk tidak menjadi pengecut, tetapi berani menanggung resiko pewartaan dengan menyatakan kebenaran. Betapa kontras sifat Herodias dan Yohanes Pembaptis. Herodes tahu kebenaran, namun meletakkan gengsi dan nama baik di atas kebenaran. Herodias melihat kebenaran sebagai ancaman, sehingga harus dimusnahkan dengan cara keji sekalipun. Dan Yohanes meletakkan kebenaran dan takut pada Allah di atas kepentingan pribadinya. Lantas, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memenuhi tugas untuk menyatakan kebenaran dengan hidup sesuai panggilan dari Tuhan? Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jauhkanlah daripada kami kecerdikan Herodias dalam membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis, dan jauhkanlah juga daripada kami kegelisahan Herodes. Sudilah Engkau memberikan kepada kami rahmat kebijaksanaan dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami, agar kami tidak sesat. Sebab Engkaulah junjungan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.